Oke, teman-teman ya, kebetulan tadi ada satu permintaan ya tentang bagaimana cara ya ngomong, bahasanya kan gitu kan. Ya ibaratnya kita itu mau cari tempat buat jualan ya, eh, ketika di teras orang atau di halaman rumah orang kan seperti itu ya. Nah jadi di setiap daerah itu teman-teman ya tentunya kan beda-beda ya. Kalau di sini di Kalimantan itu lebih mudah karena memang apa ya, sifat bisnisnya itu lebih ketara di sini gitu kan. Jadi halaman-halaman rumah yang di pinggir jalan itu kadang ada tulisan disewakan, walaupun nggak ada ya sama, seperti di Jawa juga kita harus pendekatan sepersuasif tadi. Tapi rata-rata kalau di Pulau Jawa itu melalui pendekatan saja gitu kan, jadi persuasif ya. Jadi kita menemui orang yang punya rumah, pokoknya kan di depan teras orang ini ataupun di halaman rumah orang gitu kan. Jadi kita assalamualaikum datang ke sana gitu kan, ke rumah punya rumah gitu kan, terus kita ngobrol, nanyain tempat boleh nggak kalau kita numpang, ibarat jualan di teras rumah tersebut gitu kan. Dan setelah itu berlanjut ya kita karena membawa barang-barang seperti gerobak dan peralatan gitu kan, jadi kita tanya kira-kira sebulannya berapa gitu kan. Nah kalau di Pulau Jawa sih karena saya beberapa kali ya buka di sana itu, dan agak mudah juga sih gitu kan, yang penting tidak mengganggu aktivitas mereka gitu kan. Artinya mungkin kalau di depan rumah mereka itu tidak mengganggu jalannya mereka keluar masuk gitu kan, seperti itu. Dan kalau mungkin kalau sekarang teman-teman ya di Pulau Jawa itu untuk kisaran nyewa tempat itu kalau di halaman rumah ya, di halaman rumah mungkin nggak jauh-jauh, mungkin ya dari 500-an ribu lah gitu per bulannya ya, seperti itu. Kalau dulu kan masih 300 250 lah dulu. Nah, sekarang mungkin ada kenaikan wajar ya. Nah, ada juga mungkin bisa bisa dipakai teman-teman ya. Ketika orang yang jualan itu kan sudah ada stand-stand ya, stand jualan umpamanya pecel lele ataupun bekas apalah yang mereka biasa buka sore, paginya bisa kita kita pinta itu kan, artinya kita untuk menempati. Biasanya boleh juga seperti itu. Jadi eh, banyak banyak hak, banyak tempat lah seperti yang bisa kita tembusi gitu kan. Nah itu kalau di Pulau Jawa, di Lampung kemarin sama aja seperti itu, saya jualan juga, minta ke datangi yang punya rumah karena saya lihat ada lahan kosong gitu kan yang nggak kepake, dan akhirnya boleh. Kalau di Lampung kemarin agak mahal, satu bulannya 600.000 teman-teman ya, dan satu tempat lagi itu hanya 500.000 gitu kan. Nah itu baru ya, baru tahun kemarin artinya seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya dulu waktu di Palembang itu kan, itu di sana ya kita harus bawa orang orang sana gitu kan, minta bantuan lah gitu kan, untuk memintakan gitu kan. Kalau di Palembang itu kan sistemnya masih apa ya, orang itu masih anak orang jalanannya masih kuat gitu sistem di sana. Jadi kalau kita punya link orang jalanan dari mereka lah kita bisa nembusin dengan mudah, dengan satu syarat kita nanti ya ngasih uang rokok lah gitu. Itu aja kalau di daerah sana ya. Jadi kadang sulit juga mau nemuin orang yang langsung, karena di depan-depan ruko itu kan sulit teman-teman ya. Jadi nanti yang menguasai bahasanya gitu ya kalau di kotanya ya. Nah sedangkan kalau di Kalimantan sendiri itu sudah sistem bisnisnya sudah merata teman-teman, artinya pola bisnis itu luar biasa. Kontrak kan di sini lebih mahal teman-teman, karena kalau saya membandingkan gitu kan, ketika nyewa kios ini biasa kios dulu teman-teman. Kita bukan belum belum untuk lapak jualan di trotoar ataupun di depan rumah orang gitu kan. Kios di sini bandingnya luar biasa teman-teman, karena saya pernah nyewa kios di Pulau Jawa itu di daerah Magelang ya, dan di Jogja dulu waktu usaha di sana, dan terakhir di tahun 2021 ya, harga kios 25 juta itu udah besar sekali teman-teman, bahkan ada ruang atasnya gitu kan. Itu untuk daerah Magelang. Dan yang dulu pernah saya sewa di Yogyakarta di Jalan Urip, jalan apa namanya saya juga lupa, di dekat Terminal Lama Jogja ya. Di sana saya memakai itu mungkin lama ya, karena buat pecel lele dulu tuh kan, sampai tahun 2017-18 itu sewanya masih sekitar 14 juta ya dulu. Itu lebar teman-teman, panjang ya. Depannya itu memang kecil 4 meter, tapi ke belakangnya itu ada
2 ruangan, jadi los gitu kan, kiosnya, kemudian dapurnya juga besar gitu kan, dan di belakangnya masih bisa kita pakai juga gitu, jadi leluasa. Saya di situ berapa tahun, mungkin 8 tahunan mungkin di situ kan, karena terakhir nggak boleh diperpanjang, akhirnya ya sudah gitu kan. Dan itu angka segitu ya, itu tahun, tapi tahun terakhir tahun 2018 ya, dan yang di Magelang itu tahun 2021, baru belum berapa tahun. Nah sedangkan kalau di sini teman-teman ya, di sini itu luar biasa teman, kios kalau di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang mungkin ukuran 3, kemarin yang saya sewa, yang saya konten-konten itu kan, itu per bulan, tapi untungnya di sini tuh masih banyak bisa per bulan. Kalau di daerah Jawa di mana-mana itu kan, kalau kita nyewa kios tuh rata-rata per tahun, jarang sekali kita tuh jumpai, kalau nggak menggenep benar-benar orangnya kenal gitu kan, ada pendekatan tertentu ya. Di sini ada yang kios-kios itu per bulan gitu kan, kayak kemarin saya nyewa kios itu kan, itu ukurannya mungkin 3,5 kali 3,5 ya itu kan, nggak terlalu lebar sih gitu kan, tapi ya space halamannya dikit gitu kan, bisa untuk gerobak kita dan alat-alat gitu kan. Itu per bulan teman-teman, per bulan, dan itu bukan di pusat kota ya, di pinggir gitu kan. Itu 2 juta teman-teman, itu tuh kios ya, ukuran kios. Dan berarti kan kalau 2 juta kan per tahun kan 24 juta ya, ataupun minimal 20 juta itu kan, itu 3,5 kali 3,5 ya. Nah sedangkan untuk yang di contohnya yang di Jalan Lambung Mangkurat yang sekarang itu ada, itu di atas trotoar, di atas paret ya. Paret itu dulunya kayu ulin ya, yang sudah jadi papan, itu kita set itu saya dulunya beli ya, beli itu ganti punya orang gitu kan ya, dulu karena ada tendanya, dulu 7,5 juta ganti itu aja, dan kontraknya pada saat awal dulu hanya 1 juta ya, dan setelah sekarang kan artinya sudah 5 tahun ya, 5 tahun lebih lah gitu, 5 tahun lebih, sekarang jadi 1,3 juta, ada kenaikan. Bahkan yang kontrak yang baru tempat saya itu juga udah 1,5 juta ya, itu nggak juga terlalu lebar teman-teman, mungkin ukurannya atas paret itu ya. Jadi kalau ada operasi Satpol PP ya mungkin kena, karena beberapa kali saya sendiri pernah didatangi dulu, dikasih surat gitu kan, itu mahalnya segitu gitu teman-teman. Tapi dulu waktu awal-awal tahun 2 tahun gerobak di atas trotoar itu tetap di situ gitu kan. Jadi kan di sini kan air paretnya kan besar teman-teman ya, karena dekat Sungai Mahakam. Kalau sekarang gerobaknya kita taruh di belakang, itu yang di Jalan Lambung Mangkurat 1,3 juta ya. Tapi ada lagi yang di Segiri itu 1 juta awalnya seperti itu, tapi sekarang udah pindah, geser, nyewanya 2 tempat karena penitipan gerobak beda, tempat jualan juga beda. Nah ada yang murah 500.000, cuma jarang sekali dapat yang murah gitu. Nah untuk terakhir kali ini kita itu sewanya 1,3 juta gitu. Jadi itulah bedanya kos pengeluaran di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman umpamanya berniat merantau ke Kalimantan, kan banyak ya dari konten-konten saya tentang menceritakan tentang Kalimantan, itu konten lama saya, mungkin konten 3 tahunan yang lalu, itu masih banyak dikomentari menanyakan tentang perkembangan di Kalimantan, kan mungkin penasaran ya, karena dulunya kan kalau orang merantau Kalimantan sukses dulu tapi kan. Nah biar nggak penasaran teman-teman, kalau teman-teman ingin usaha di Kalimantan, kalau teman-teman kalau niatnya untuk langsung jualannya keliling sih nggak masalah teman-teman, atau menggunakan sepeda motor, kayak contohnya kita jualan pentol ataupun cilok gitu kan, sepeda motor kan kos kita keluar. Kalau teman-teman niatnya untuk itu, untuk nyewa kios, yaitu budget paling murah kalau teman-teman untuk di tempat yang strategis, minimal ya kios kecil itu di atas 30 juta, bahkan rata-rata itu 50-60 kalau di tempat strategis ya. Itu nggak besar teman-teman, ukuran kios paling 4 dikali sekian, nggak terlalu besar gitu kan. Nah di sinilah, karena saya membandingkan juga ketika ada kontrakan di Bandar Lampung itu tempat saya dagang kemarin itu yang tahun lalu, kios yang ukuran segitu di sana harga 23 juta lah, atau 22 juta lah, saya agak lupa. Sedangkan di sini mungkin dengan strategis tempat yang sama itu harganya 2 kali lipat gitu. Nah itu bedanya teman-teman, sehingga kalau teman-teman penasaran ingin ke Kalimantan, khususnya di daerah Kalimantan Timur ya, karena rata-rata saya juga pernah di Sangatta gitu kan, pernah main ke Melak juga, itu kan memang semua rata mahal gitu kan, karena mungkin di sini ya perhitungan bisnisnya kuat gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk cara meminta di tempat itu tadi di depan rumah, yaitu kita pendekatan persuasif aja,
baik-baik lah gitu kan. Oke teman-teman ya, terima kasih atas supportnya, dan moga-moga teman-teman kita kan saling sharing ya, ini bisa bermanfaat dan sukses selalu.